Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sifat materi. Secara garis besar, sifat materi itu ada dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Nah, yang pertama kita akan bahas sekarang adalah mengenai sifat fisis. Sifat fisis suatu zat adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan fisika zat tersebut, ya. Nah, sifat fisis itu dapat diamati dengan indera kita, ya. Contoh sifat fisis yang pertama adalah warna. Warna itu bisa diamati dengan indera penglihatan. Contohnya, misalnya stroberi berwarna merah, buah pisang berwarna kuning. Nah, itu sifat fisis yang berupa warna. Yang kedua yaitu rasa, ya. Kalau rasa itu berkaitan dengan indera pengecap, ya. Sifat fisis yang berupa rasa contohnya ada rasa manis, pahit, asam, asin, gurih, dan lain sebagainya, ya. Walaupun setiap zat itu tidak bisa kita tahu rasanya itu dengan cara mencicipi, karena ada beberapa zat yang sifatnya racun dan tidak boleh dicicipi oleh lidah, ya. Selanjutnya adalah bau. Nah, bau itu bisa diamati dengan indera penciuman, ya. Nah, jadi kita bisa membedakan ada yang baunya itu harum, ada yang baunya itu busuk, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kekerasan. Nah, kekerasan di sini artinya suatu zat atau benda itu ada yang bersifat lunak dan ada yang bersifat keras, ya. Selanjutnya adalah kemagnetan. Nah, kemagnetan itu adalah sifat suatu zat atau benda yang dapat ditarik oleh magnet, ya. Bisa tidaknya suatu zat atau benda ditarik oleh magnet. Nah, berdasarkan daya tarik oleh magnet, benda itu dibedakan menjadi 3. Ada yang bersifat paramagnetik, artinya kurang dapat ditarik oleh magnet. Jadi bisa ditarik oleh magnet tapi tidak terlalu kuat, ya. Contohnya adalah aluminium. Selanjutnya ada yang bersifat ferromagnetik. Nah, ferromagnetik itu dapat ditarik dengan sempurna atau dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, ya. Contohnya adalah besi. Dan yang terakhir ada yang namanya diamagnetik, yaitu zat atau benda yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Contohnya adalah emas dan perak, ya. Jadi meskipun emas dan perak itu adalah logam, tapi dia bersifat diamagnetik karena tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, sifat fisis yang terakhir yaitu adalah daya hantar listrik, ya. Jadi materi itu ada yang dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak, ya. Jadi berdasarkan daya hantar listriknya, zat atau materi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut konduktor dan ada yang disebut dengan isolator, ya. Konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah besi dan tembaga. Sementara isolator adalah zat atau benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya plastik dan kayu. Nah, itu adalah beberapa sifat fisis. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menggambarkan kemampuan zat tersebut untuk bereaksi dengan zat yang lain, ya. Sifat kimia itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama adalah keterbakaran, ya. Jadi keterbakaran ini adalah sifat suatu zat atau materi di mana dia itu ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar, dan ada yang sangat mudah terbakar. Contoh zat yang amat sangat mudah terbakar contohnya adalah bensin. Sementara contoh benda atau zat yang mudah terbakar contohnya adalah kertas, kayu, plastik. Sedangkan contoh zat atau benda
yang tidak mudah terbakar atau sulit terbakar. Contohnya seperti tanah, besi, kaca, dan lain-lain. Sifat kimia yang berikutnya yaitu ionisasi. Ionisasi adalah peristiwa terurainya suatu zat di dalam air menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion positif dan ion negatif. Berdasarkan reaksi ionisasinya, maka larutan itu dibedakan menjadi elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita akan bahas elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Nah, ciri-ciri larutan elektrolit itu adalah terdisosiasi menjadi ion atau terionisasi menjadi ion, kemudian dapat menghantarkan listrik. Nah, elektrolit secara garis besar dibedakan menjadi dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu adalah larutan yang dalam air itu akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sementara elektrolit lemah itu adalah larutan yang dalam air hanya terurai sebagian saja menjadi ion-ionnya. Nah, di sini ada gambar perbandingan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Elektrolit kuat contohnya adalah NaCl atau garam dapur. Nah, itu adalah reaksi ionisasi dari NaCl. Apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif yaitu Na+, dan ion negatif yaitu Cl-. Nah, di situ diilustrasikan ion Na+ adalah yang berbentuk bulat dan ion Cl- yang berbentuk segitiga. Nah, di sini Na+ adalah ion positif atau kation, sementara Cl- itu adalah anion atau ion negatif. Nah, di sini garam dapur atau NaCl itu terurai sempurna, artinya di dalam air sudah tidak ada lagi molekul NaCl, tapi seluruhnya sudah menjadi Na+ dan Cl-. Sementara di sebelah kanan itu ada contoh dari elektrolit lemah, itu CH3COH atau asam cuka. Ini adalah reaksi ionisasinya di mana dia akan terurai menjadi ion CH3CO- dan H+. Nah, di sini kalau kita perhatikan di elektrolit lemah itu panahnya bolak-balik, sementara pada elektrolit kuat panahnya tidak bolak-balik ya. Kalau panah yang bolak-balik seperti ini menandakan itu adalah reaksi yang reversible atau dapat balik. Artinya CH3CO- dan ion H+ di sini dia bisa kembali membentuk menjadi CH3COOH. Nah, makanya reaksinya bersifat bolak-balik ya. Nah, seperti dilihat pada ilustrasi gambar, di sini ada 3 macam bentuk ya. Ada yang segitiga itu menggambarkan CH3CO-, yang bulat itu adalah ion H+, dan di sini ada yang bentuknya segi 5, itu adalah CH3COOH. Artinya dalam larutan tersebut molekul CH3COOH-nya masih ada ya. Jadi tidak semuanya terurai menjadi ion H+ dan CH3CO-, tapi masih ada yang berupa molekul asam cuka atau CH3COH. Nah, karena tidak terurai seluruhnya maka disebutnya terurai sebagian. Nah, makanya disebut elektrolit lemah. Sementara NaCl disebut kuat karena terurai semuanya. Nah, oleh karena itu jumlah ion positif dan ion negatifnya lebih banyak karena terurai sempurna atau seluruhnya
terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, sementara pada elektrolit lemah yang terurai menjadi ion positif dan ion negatif hanya sebagiannya saja. Reaksi ionisasi tidak dapat diamati secara langsung karena ukuran ion-ion itu sangat kecil, tapi reaksi ionisasi itu dapat dibuktikan dengan uji nyala lampu ya. Jadi larutan elektrolit itu akan menyalakan lampu dengan terang, sementara elektrolit lemah akan menyalakan lampu tapi lampunya redup. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini adalah uji nyala lampu pada elektrolit kuat yaitu NaCl atau garam dapur yang dilarutkan ke dalam air ya. Akan menghasilkan ion positif dan negatif ya. Nah, di sini ion positifnya diilustrasikan dengan bulatan berwarna biru, sementara ion negatifnya diilustrasikan dengan bulatan berwarna kuning. Nah, di sini ion positif akan bergerak menuju ke elektroda negatif, sementara ion negatif akan bergerak ke elektroda positif ya. Jadi ke dalam larutan garam tersebut dicelupkan kedua elektroda positif dan negatif yang nantinya ion-ion tadi itu akan bergerak menuju kawat penghantar, kemudian dapat menyalakan lampu dengan terang. Nah, itu cirinya larutan elektrolit kuat ya. Lampunya nyalanya itu terang karena ion yang dihasilkan banyak. Nah, sementara berikutnya adalah animasi ya, video animasi mengenai larutan elektrolit lemah. Nah, contohnya adalah asam cuka atau asam asetat CH3COH ya, perhatikan. Nah, di sini tidak semua molekul asam cuka itu berubah menjadi ion-ion positif dan negatif ya. Nah, jadi ion yang dihasilkan itu hanya sedikit tapi prinsipnya sama ya. Ion yang terbentuk itu bergerak menuju kedua elektrode, kemudian menuju kawat penghantar dan menyalakan lampu, tapi hasil nyala lampunya itu redup ya. Kenapa redup? Karena ion yang dihasilkannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan elektrolit kuat ya. Sementara larutan elektrolit itu sama sekali tidak menyalakan lampu ya. Contohnya adalah larutan gula. Jadi kalau gula kita larutkan ke dalam air, lalu kita celupkan elektroda yang dirangkaikan dengan kawat penghantar, kemudian lampu, tidak akan menyalakan lampu tersebut karena tidak mengalami reaksi ionisasi sama sekali. Jadi tidak ada ion yang dihasilkan. Sifat kimia yang terakhir adalah reaktivitas. Jadi reaktivitas itu adalah sifat yang menunjukkan suatu zat bisa bereaksi dengan zat yang lain ya. Reaktivitas itu dapat dilihat dengan adanya perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Nah, sementara berdasarkan jumlah materi dan ukurannya, sifat materi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstrinsik dan sifat intrinsik ya. Kalau sifat ekstrinsik itu sifat materi yang tergantung pada jumlah dan ukurannya. Contohnya seperti panjang, massa, jenis, bentuk, dan volume ya. Sementara sifat intrinsik adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya seperti bau, warna, sifat logam, sifat asam, sifat basa ya. Contohnya kita ambil satu saja, contohnya misalnya warna ya. Misalnya emas itu berwarna kuning mengkilat ya, warna gold. Jadi emas itu mau 1 gram, mau 2 gram, mau 1 kilo itu tetap warnanya kuning emas ya, gold. Jadi
tidak terpengaruh jumlahnya sedikit atau banyak, besar atau kecil, warnanya tetap seperti itu ya. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Sekarang kita bahas perubahan fisika dulu ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat atau suatu benda yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi hanya wujudnya saja yang berubah ya. Di sini ada beberapa perubahan fisika. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian berikutnya adalah menguap. Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Kalau yang membeku contohnya dari air menjadi es batu misalnya. Kalau yang menguap contohnya adalah ketika air mendidih menjadi uap air. Selanjutnya mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang meleleh kembali menjadi air. Kemudian berikutnya adalah mengembun. Nah, kalau mengembun proses perubahan zat dari gas menjadi zat cair ya. Contohnya pada proses terbentuknya embun ya di pagi hari. Nah, itu dari uap air menjadi tetesan-tetesan embun ya, jadi air. Kemudian berikutnya adalah menyublim. Kalau menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus atau kamper ya. Yang terakhir adalah menghablur atau deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya pada proses pembentukan salju. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perubahan fisika, di mana pada perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru ya. Contohnya tadi ketika air berubah wujud menjadi es batu, dari cair menjadi padat, itu tidak dihasilkan zat baru ya. Zatnya itu senyawanya air itu tetap H2O, baik dalam keadaan cair ataupun dalam bentuk padat seperti es batu. Jadi hanya wujudnya yang berubah, sementara susunan zat kimia tersebut tetap. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru ya. Jadi terbentuk zat yang baru. Nah, pada perubahan kimia itu ada beberapa ciri ya. Di antaranya dia bisa menghasilkan perubahan warna. Kemudian ada terbentuknya gas, terbentuknya endapan ya. Kemudian bisa juga menghasilkan perubahan suhu. Nah, itu adalah beberapa ciri dari perubahan kimia. Sekarang contohnya ya, contoh dari perubahan kimia, misalnya pembakaran bahan bakar menjadi energi sehingga mesin itu dapat menyala ya. Kemudian dihasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan lain sebagainya. Kemudian proses perkaratan besi ya, yang tadinya hanya besi saja, ketika bereaksi dengan air dan oksigen di sekitarnya maka akan menghasilkan karat. Kemudian selanjutnya ada proses fermentasi pada tempe ya, yang tadinya kedelai terjadi proses fermentasi kemudian menjadi tempe, di mana tempe itu merupakan zat baru yang rasa dan teksturnya berbeda dari kedelai. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kita memasak nasi dari beras. Nah, itu juga adalah contoh perubahan kimia karena terbentuk zat baru ya. Maka dari itu nasi itu berbeda teksturnya dari beras ya, tekstur dan rasa karena dihasilkan zat yang baru. Dan satu lagi ciri dari perubahan kimia itu, suatu zat itu biasanya tidak bisa kembali ke wujud yang semula karena tadi sudah terjadi perubahan susunan kimia ya, dari zat awal menjadi zat yang baru. Nah, sekian materi kimia untuk kali ini.
Nanti kita lanjutkan di video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.